Iblaya kacana maya. Rukara. Rolabaya kan. Oh. Hiralabaya kan. Naikkan suaramu buat angkat tanganmu buat Tuhan. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Iblaya kaca namanya karalamaya. Kemuliaan Tuhan nyata, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah umatnya yang sedang memuji, yang sedang menyembah Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata, menjamah, mengubahkan, memperbaharui, menyembuhkan, menjadikan baru. Kamu angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan segala kemuliaan. Hanya bagimu Tuhan.
percaya, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Katakan tempat perlindungan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Katakan Yesus. Kamu nyatakan lagu ini. Katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah. Oh Yesus Tuhan, Yesus. Katakan tempat perlindungan, kubu pertahanan. Oh Yesus. Oh, kamu nyatakan lagu ini. Katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah. Oh Yesus Tuhan, Yesus gunung tempat perlindungan, kubu pertahanan. Lagi katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus, katakan tempat perlindungan. Engkau akan aman, engkau akan aman, engkau akan aman. Oh, katakan bersorak, bersorak. Katakan Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Oh Yesus, oh Juru Selamat. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan bersorak, bersorak. Nyatakan Yesus Kaulah Tuhan. Katakan Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus. Kamu jemaat Tuhan saja katakan dengan kuat, bersorak. Yesus. Kamu sekali lagi katakan bersorak, bersorak. Yesus Kaulah Tuhan, Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan. Katakan haleluya. Kamu berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan Kau batu karang yang teguh, Kau batu karang yang teguh. Katakan kota benteng, kota benteng dan perisaiku. Katakan yang menang, yang menang kalahkan. Katakan amin. Penyelamat, penyelamat yang bangkit. Lagi dari awal, katakan Kau batu karang, Kau batu karang. Oh, kota, kota benteng dan perisaiku. Oh, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut atas hidupmu. Penyelamat yang bangkit. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya.
Angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Come on. Kekal mulia. Haleluya. Oh, engkau dahsyat, engkau megah, engkau kekal. Come on. Lagi-lagi katakan haleluya. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Dahsyat. Kamu dengan imanmu katakan haleluya. 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 Kekal mulia. Are you ready? Katakan bersorak. Bersorak. Katakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Oh Yesus. Bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Bersorak, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Oh, masyurkan Yesus. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan saja katakan bersorak. Kamu dengan kuat, dengan kuat. Oh. Kamu sekali lagi katakan. Masyurkan. Oh Yesus. Lagi dengan kuat. Katakan bersorak. Dia menjadi Raja pemenang atas hidupmu. Oh, Kau Raja. Bersorak, masyurkan. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Jadi benteng pertahananmu. Yesus dialah Tuhan. Lagi katakan agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan.
detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Katakan sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya punya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Kamu angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Sekali lagi nyanyikan ini dengan kuat. Katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Sampai detik di tengah-tengah keadaan yang buruk sekalipun, Engkau bisa melihat Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan terus menyertai-Mu. Sebab Dia Tuhan yang perkasa, Dia Tuhan yang mulia. Pengharapan, lagi katakan sampai detik ini sempurna. Sampai selamanya
berkat-Mu kembali. Kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai selamanya, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Lagi terakhir, katakan sampai selamanya, sampai selamanya. You are God, you are Lord. Kita belum selesai menyembah Tuhan. Kita belum selesai. Tutup matamu dan naikkan ucapan syukurmu. Rela bayakara. Sungguh karena kebaikan-Mu, sungguh karena penyertaan-Mu, sungguh karena kasih karunia-Mu, sungguh karena anugerah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Terus berkata-kata dengan Tuhan. Terus berkata-kata dengan sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Dalam hadirat Tuhan, buka matamu sebentar. Ketika saya bilang kita belum selesai untuk menyembah Tuhan, mau saudara berdiri maupun saudara duduk, saya berharap mulutmu terus berkata-kata. Jangan biarkan engkau duduk dan lalu menjadi pasif. Meskipun engkau ada dalam posisi berdiri maupun ada dalam posisi duduk, saya minta untuk saudara terus mengekspresikan penyembahanmu. Amin. Entah sampai kapan kita selesai menyembah Tuhan, tapi selama kita ada dalam dinamika penyembahan, saya mau saudara terus berkata-kata. Artinya keluarkan suaramu. Kalaupun kata-kata yang saudara keluarkan hanya haleluya, 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 nggak apa-apa. Tidak perlu kemudian saudara berkata bahwa aku harus memperkaya kata-kataku. Tuhan tidak lihat apa yang engkau perkatakan, atau Tuhan tidak melihat sebanyak apa yang saudara katakan. Tapi yang penting katakan, ini yang paling penting. Mulutku terus berkata-kata, pikiranku terus fokus, dan hatiku terus menyembah Tuhan. Saudara siap untuk itu? Jangan biarkan hatimu diam. Jangan biarkan mulutmu diam. Jangan biarkan pikiranmu kosong. Amin. Karena saat-saat inilah saat-saat di mana janji Tuhan akan kembali datang atas hidupmu. Sehingga janji Tuhan akan menggantikan pikiran yang sia-sia, pikiran yang kalah, pikiran yang kosong, pikiran yang penuh dengan masalah, pikiran yang penuh dengan sakit penyakit. Itu akan disingkirkan dengan perkataan firman, dengan janji Tuhan, dengan pengharapan dari Tuhan. Saudara siap untuk itu? Meskipun kita ada dalam dinamika yang lembut,
Tapi saya berharap saudara terus berkata-kata di dalam bahasa roh, terus berkata-kata menaikkan pengagungan buat Tuhan. Saudara siap untuk itu? Sekali lagi tutup matamu dan kita sembah Dia. Kita sembah Dia, kita sembah Dia. Kralabayaka. Tuhan, penuhi kami dengan janji-Mu. Penuhi kami dengan janji-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan janji-Mu Tuhan. Bapakku membawa setiap umat-Mu untuk masuk lebih dalam, untuk naik lebih tinggi, untuk berjumpa di dalam ruang-Mu yang maha kudus, berjumpa muka denganmu. Oh, come on well singer, terus berkata-kata, teman-teman yang ada di atas panggung, terus sembah Dia, terus sembah Dia. Haleluya. Engkau mulia, Engkau agung, saudara. We give
awal, Allah yang akhir dan yang hidup. Katakan, You are Alpha and Omega. We worship You. You we give You we worship You. Sambil pemain musik mainkan lagu ini, mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia, penuhi ruangan ini dengan penyembahan. Oh, Herabayaka, kami memenuhi ruangan ini dengan pujian, dengan penyembahan. Sembah Dia, sembah Dia. Heralabayaka, ralabayaka. Oh, kamu terus sembah Dia. Terus sembah Dia. Lagi sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. We give You all. We give You all the glory. Kami memberikan glory, memberikan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Engkau yang layak. Di tengah-tengah penyembahan-Mu, Dia hadir. Di tengah-tengah penyembahan-Mu, Dia bekerja. Dia bekerja. Dia bekerja. Herablayaka, ralabayaka. Herablayaka, hirajenebeyeke. Oh, we give You. We give Saya mau dengar suara jemaat saja, katakan, We to worship You I live, to worship You I live to worship You. Oh, to worship You, to worship You I live, to worship You I live. Nyanyi dengan kuat, katakan, I
lepaskan kesembuhan Tuhan mengalir atas hidupmu. Mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, memulihkan, menyembuhkan, menyehatkan, menjadikan baru. Engkau akan melihat Tuhan itu nyata atas hidupmu. Tuhan itu terus bekerja atas hidupmu untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan mujizatnya. Kesembuhan ilahi akan menjadi milikmu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hari ini aku berdoa buat Pak Yosua Tuhan. Kesembuhan ilahi pun akan menjadi milikmu, akan menjadi bagiannya. Engkau akan bersuara dengan normal. Engkau akan memperkatakan firman dengan normal. Engkau akan berkata-kata dengan normal. Tidak ada lagi kendala, tidak ada lagi masalah. Ketika engkau katakan haleluya, ketika engkau katakan haleluya, maka kesembuhan ilahi akan menjadi milikmu di dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan, mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus. Haleluya. Terjadi atas hidupmu. Darah Yesus, kuasa Kristus menyembuhkanmu secara sempurna, menyembuhkanmu secara total. Hari ini engkau pulih, engkau sembuh, engkau sembuh di dalam nama Yesus. Dan penyakit tidak akan pernah datang lagi, sebab engkau sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan total terjadi atas hidupmu, terjadi atas hidupmu di dalam nama Yesus. Kuasa ilahi, kuasa kesembuhan, darah Kristus menyembuhkanmu di dalam nama Yesus. Terjadilah, terjadilah, terjadilah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sambil nyanyi, saudara bisa tumpangkan tangan atas Mama Yoke, karena di dalam kesatuan hati mujizat itu nyata. Kita satu hati bersama-sama menyembuhkan, menyehatkan. Curahkan kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan melihat Tuhan itu nyata
Tuhan itu bergerak sampai ke dalam rongga-rongga tubuhmu terdalam. Dia akan mengoperasi, dia akan menyembuhkan, dia akan memulihkan. Orang-orang di sekitarmu akan melihat Tuhan itu nyata atas hidupmu. Kesembuhan ilahi, mujizat ilahi itu terjadi menyembuhkan kaki-kaki yang sakit, terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus engkau bisa berjalan dengan normal, engkau bisa berbicara dengan normal, engkau bisa beraktivitas dengan normal, karena janji Tuhan adalah janji ya dan amin, kekal selama-lamanya. Engkau akan diberikan kekuatan Tuhan, kesehatan ilahi menjadi bagianmu dalam nama Yesus. Sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan tercurah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, lamaya kaca, lamaya kara. Oh, Jesus, haleluya. Katakan dengan kuat, haleluya. Dari atas mimbar ini aku juga berdoa buat setiap jemaatmu yang sedang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata. Apa yang kami lepas di sini akan terlepas di sana. Apa yang kami doakan di sini akan terjadi di sana. Tuhan, hari ini aku berdoa kesembuhan Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata bagi setiap jemaatmu yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Detik ini juga aliran kuasa Kristus akan mengalir masuk ke dalam setiap tubuh yang sakit, dan tubuh yang sakit tidak akan sakit lagi, menjadi sembuh, menjadi pulih, menjadi pulih. Katakan terjadilah atas kehidupanku. Kamu tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Oh, katakan I believe you're my portion. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. You're more than enough for me. Jesus, you are all I need. Jesus, you're all I believe. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Come on, katakan, I believe you're my portion. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me.
believe you're my healer. You're my healer. I believe you are all I need. Oh, I believe you're my portion. And I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you are all. You're all I need. Amen. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Katakan, semuanya menjadi mungkin kalau Dia bekerja. Kalau Roh bekerja. Katakan, tidak ada yang tidak mungkin. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Katakan nothing. Nothing is impossible for you. Hold my world. You hold my world in your hand. Nothing. Nothing. Bilang kiri kanannya. For you. For you. Nothing is impossible. Tiada yang mustahil. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible. You hold my world in your hand. Nothing is impossible. Sampai kau kembali yakin, kuat. Katakan, nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. I believe you're my healer. Tuhan adalah Tuhan penyembuh. I believe you are all I need. You are my everything, Lord. And I believe you're my portion. And I believe you're more than enough for me.
Saudara menunggu-nunggu, ini kapan Pak Gembala memberikan firman? Tidak sadarkah saudara, dari awal tadi kita beribadah, Tuhan sudah berfirman atas hidupmu. Hari ini Tuhan berfirman tentang mujizat kesembuhan, mujizat kesehatan, penyertaan Tuhan. Dan saya berdoa ketika saudara pulang, saudara membawa kesembuhan, kesehatan yang sifatnya permanen dalam hidupmu. Engkau sehat secara jasmani, engkau sehat secara lahiriah, engkau sehat secara roh, engkau sehat secara finansial, engkau sehat secara perekonomian, engkau sehat di dalam bidang sosial. Katakan, aku sehat, aku kuat, aku sehat. Karena ketika Tuhan mencurahkan kesehatan, Dia bukan hanya menyembuhkan engkau yang sakit secara jasmani, Dia juga akan kemudian menyembuhkan engkau yang sakit secara finansial, engkau yang sakit secara jiwani. Engkau menerima kesembuhan dari Tuhan. Sebab ketika engkau dipulihkan, ketika engkau disembuhkan, katakan, kalau aku dipulihkan, aku disembuhkan, aku adalah bait sucinya, aku adalah kemah Allah. Bilang kiri kanannya, engkau adalah kemah Allah yang bertahta di atas muka bumi ini. Kalau kita baca Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai 4. Wahyu pasal 21 sampai ayat 3 sampai 4. Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai 4. Di situ dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada bersama-sama dengan manusia. Ayo dengan cepat, dengan cepat. Wahyu pasal 21. Kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Amin. Kemah Allah yang dimaksud adalah saudara. Katakan, aku adalah kemah Allah, dan aku ada di tengah-tengah dunia ini menjadi kemah Allah. Karena ketika engkau menjadi kemah Allah, maka Tuhan, Ia, huruf besar di situ, akan diam di kemahnya. Tuhan akan diam di tengah-tengah engkau. Tuhan akan berdiam di dalam hidupmu, karena hidupmu adalah kemah Allah. Perhatikan, Tuhan ada dalam hidup kita, dan kita ada di tengah-tengah dunia. Ada orang di sini? Artinya engkau menjadi saluran kehadiran Tuhan untuk dunia. Ada orang di sini? Katakan, aku adalah kemah Allah, dan aku harus menyatakan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Karena ayatnya bilang, lihatlah, kemah Allah. Katakan, engkau adalah kemah Allah. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Saudara adalah kemah Allah, dan saudara ada di tengah-tengah manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Lalu perhatikan ayatnya bilang begini, dan Dia, Tuhan, akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka yang dimaksud ini apa? Kemah Allah. Bukan manusia yang ada di luar sana, tetapi saudara. Katakan, aku, Tuhan berdiam di dalamku, Tuhan tinggal di dalamku, dan aku menjadi kemah Allah. Ayolah, ngomonglah yang kuat. Amin. Dan mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka.
Tuhan akan menjadi Tuhan atas hidupmu. Amin. Dan saudara sebagai kemahnya akan menjadi umat yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Coba resapi dulu. Aku mendengar suara yang nyaring katakan, lihatlah, kemah Allah sudah ada di tengah-tengah manusia. Ini adalah sukacita yang paling besar bagi Tuhan dan seluruh malaikat yang ada di atas sana. Mereka bilang, lihatlah, sudah ada orang-orang percaya, sudah ada bait Allahnya yang kudus di tengah-tengah manusia. Dan inilah waktunya Tuhan bertahta di dalam kemahnya. Tuhan tidak bisa bertahta di atas manusia yang lainnya yang hidupnya bukan menjadi bait Allah. Tapi Tuhan akan diam dan bertata bagi orang-orang yang memberi diri untuk menjadi kemah Allah. Dan aku berdoa, aku deklarasikan, Tuhan akan mendapati engkaulah kemahnya, engkaulah bait Allah, di mana Tuhan akan diam di dalam hidupmu. Amin. Katakan, Tuhan akan berdiam atas hidupmu. Bilang kiri kanannya, atas hidupmu. Kemah Allah akan berdiam atas hidupmu. Amin. Lalu fungsinya apa? Kemah Allah harus ada di tengah-tengah manusia. Saudara siap untuk itu? Kita lihat ayat 4. Kita baca dengan suara yang kuat ayat 4. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Lihat ini. Dan maut tidak akan ada lagi. Lanjut. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Katakan, terjadilah atas hidupku. Ia akan menghapus segala air mata. Perhatikan, maut dalam bentuk apapun tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi apa? Perkabungan, ratap tangis, duka cita. Sebab segala yang berduka-duka, segala yang bersedih-sedih, segala yang persoalan, permasalahan, itu sudah berlalu. Dan hari ini aku berdoa, aku nyatakan, semua sudah berlalu. Dan masa yang baru, musim yang baru, di mana kau akan hidup di dalam sukacita. Tidak ada lagi duka cita. Kaulah sukacita, pengharapan, dan kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, kaulah sukacita, pengharapan, dan perlindungan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Katakan, bersukacita, bersukacita. Amin. Sukacita Tuhan itu sifatnya kekal dalam hidupmu. Itu tidak hanya terjadi ketika saudara sedang beribadah saja, tapi ketika engkau ada dalam kehidupan sehari-harimu. Engkau sedang bekerja, engkau sedang masak, engkau sedang menjalani kehidupanmu. Saya berdoa, sukacita Tuhan tinggal selamanya atas hidupmu. Amin. Tuhan akan menghapus air matamu. Tidak akan ada lagi maut yang berkuasa atas hidupmu.
Tak ada lagi duka cita, ratap tangis, kesengsaraan. Katakan itu sudah berlalu. Katakan hari ini aku menerima janji penyertaan Tuhan atas hidupku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan ketika engkau sudah menerima segalanya yang baik dari Tuhan, ini saatnya engkau mengalirkan juga hal yang sama. Karena kemah Allah harus tinggal di tengah-tengah manusia. Supaya apa? Supaya kemah Allah hadir untuk membawa perubahan bagi manusia yang lain. Amin. Bilang kiri kanannya, kehadiranmu sebagai kemah Allah membawa perubahan bagi manusia yang lainnya. Sehingga manusia yang lainnya juga tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi apa? Perkabungan. Manusia yang ada di luar sana ketika berinteraksi dengan engkau yang adalah kemah Allah, maka mereka juga akan merasakan tidak ada lagi ratap tangis, duka cita, dan mereka akan merasakan apa yang saudara rasakan. Amin. Kemah Allah ada di atas muka bumi ini. Katakan, fungsiku sekarang adalah aku berinteraksi dengan orang yang ada di luar sana, dan lewat hidupku Tuhan nyata. Bilang lagi, lewat hidupku orang yang nangis, ada kan, akan menjadi sukacita. Orang yang berkabung akan bersorak-sorai. Orang yang meratap tangis akan menari-nari. Penuh kemenangan lewat hidupku. Bilang kiri kanannya, lewat hidupku juga. Amin. Saudara ingat, minggu lalu saya bicara tentang mentalitas sebagai seorang prajurit, olahragawan, dan petani. Mentalitas sebagai seorang prajurit di tengah-tengah khotbah, saya bilang begini, mulai sekarang ubah cara doamu. Betul nggak? Setiap kali saudara keluar dari rumah, doalah sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya minta untuk saya bertemu dengan orang yang membutuhkan hidupku. Betul? Saudara masih ingat itu? Ayolah, saudara masih ingat? Lalu kemudian, ini yang saya bicara tentang pekerjaan roh. Hari Senin, daily devotion dari Pastor Stephen Agustinus masuk, terkirim. Isinya apa? Bukan soal prajurit. Pastor Stephen Agustinus bilang begini, mulailah berinteraksi dengan orang lain dan mulailah menceritakan kesaksian hidupmu. Saya sampai tulis. Dan Stephen bilang begini, ingat, kita adalah bait Roh Kudusnya atau kemah Allah yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menjamah kehidupan banyak orang. Lalu dia bilang begini, jangan lelah untuk membangun kesadaran akan realita Tuhan dalam hidupmu. Sebab kita adalah bait Allah. Sebab inilah pekerjaan utama kita sebagai kemahnya. Apa itu? Melalui kita, katakan melalui kita, orang lain, katakan dengan kuat, harusnya mengalami jamahan. Ngomong yang kuat, mengalami jamahan realita hadirat Tuhan yang terpancar dari hidupku. Amin. Dan itu dikirim kemudian hari Senin.
Dan saya begitu sukacita, saya bilang Tuhan, inilah roh yang bekerja. Apa yang sedang dikotbahkan sekarang, ternyata itu pun yang sedang dibicarakan di sana. Kalau kita sefrekuensi di dalam agenda rumah yang sama, saudara, kita akan mendapati roh yang bekerja atas BCC. Roh yang bekerja atas Pastor Stephen Agustinus. Roh yang sama juga akan bekerja atas gereja BPM Polima. Amin. Hal yang sama akan terjadi atas kehidupanmu. Hari ini aku berdoa, engkau akan menjadi kemahnya yang kudus. Dan engkau akan memancarkan, katakan aku akan memancarkan terangnya yang bercahaya sampai orang melihat terang Tuhan lewat hidupku. Amin. Fokus saja. Temui orang-orang di luar sana. Lalu mulailah bersaksi. Kita mau mulai dari mana? Yesus bilang kita adalah air kehidupan. Amin. Air kehidupan, ketika ada air di dalam hidupmu, dia akan keluar dengan begitu saja. Dan ketika air itu mengalir, dia akan mulai masuk sampai ke rongga-rongga yang paling dalam. Ada orang di sini? Jadi ketika engkau berjumpa dengan orang di luar sana, mengalir saja. Bilang kiri kananmu, mengalir saja. Seperti air kehidupan. Ketika saudara bersaksi, tahu-tahu dia mulai terbuka. Dan ketika dia terbuka, saudara tinggal bilang, mau nggak saya doakan? Ada orang di sini. Dan ketika saudara melepaskan doa, di situ Tuhan bekerja atas orang yang sedang engkau doakan. Amin. Dan orang yang berinteraksi dengan hidupmu harusnya mengalami perubahan. Katakan harusnya mengalami perubahan. Amin. Ketika Yesus ada di atas muka bumi ini, dia berinteraksi dengan orang yang berdosa. Salah satunya Sakeus. Sakeus adalah orang yang jahat. Tapi ketika Yesus berinteraksi, bercakap-cakap dengan Sakeus, Sakeus mengalami perubahan. Saya berdoa hal yang sama itu terjadi atas hidupmu. Ketika kau bercakap-cakap dengan orang yang ada di luar sana, kau berinteraksi dengan siapapun yang ada di luar sana, mereka akan menyerap kehidupan. Dan kehidupan yang diserap oleh mereka akan membawa perubahan, menjamah kehidupan mereka. Perhatikan, sebanyak orang yang datang hari ini, dan sebanyak orang ini berinteraksi dengan satu saja orang di luar sana. Dan orang yang sedang berinteraksi dengan kita di luar sana mengalami perubahan. Perhatikan, dalam satu momen saja ratusan orang mengalami jamahan Tuhan. Hanya dalam satu momen saja. Dan itu tidak hanya cukup seorang gembala, seorang pendeta, tidak cukup. Bilang kiri kanannya, kamu pun harus berfungsi. Amin. Di tengah-tengah ibadah seperti ini pun, saya paling cuma mendoakan 2, 3, 4 orang. Tidak bisa semua. Tapi ketika saudara keluar, satu orang dari hidupmu berjumpa dengan satu orang. Ada orang di sana, bilang kiri kanannya, engkau punya tugas. Cari minimal satu orang. Bilanglah dengan kuat, cari minimal satu orang. Bilang yang kuat, satu orang. Tidak perlu banyak-banyak, bilang gitu, satu saja. Masa sih dalam kehidupan perjalanan 1 minggu ini, saudara gak ketemu sama orang? Ngomong sama tembok, gak mungkin. Ngomong dengan diri sendiri, awas hati-hati. Minimal saudara berjumpa kan dengan 1-2 orang. Dan saya berdoa ketika saudara berjumpa dengan satu orang itu,
Roh Kudus akan mulai menggerakkan hatimu. Kalau saudara tidak mendengarkan suaranya, saya berdoa Roh Kudus semakin kuat berteriak dalam hatimu. Engkau tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Sampai engkau mulai berinteraksi dengan orang itu. Dan engkau mulai menyatakan kesaksian-kesaksian hidupmu atas orang itu. Dan engkau menyatakan bahwa Tuhan itu nyata. Dan Tuhan itu bekerja atas hidupmu. Amin. Dan kemudian kalau dia mulai cuek, dia mulai menolakmu, ya gak apa-apa. Kebaskan debumu, kakimu, dan pergilah. Amin. Karena firman tetaplah firman. Ketika dia sudah ditebar, dia sudah ditabur, maka firman itu akan tetap bertumbuh. Tunggu waktunya Tuhan saja. Dia akan bertumbuh. Engkau akan tanpa sadar, beberapa waktu kemudian dia akan mulai mencarimu. Gimana? Yang bulan lalu itu loh yang kamu ngomong loh. Kadang kita jadi lupa. Apa yang saya omongin bulan lalu ya? Itu loh. Kehidupan yang itu loh yang katanya menang atas dosa, menang atas maut. Saya mau dong. Hatinya mulai terbuka. Amin. Saat itulah waktumu untuk mengubah orang tersebut. Pak, tapi saya ini belum ada apa-apanya loh Pak. Nah ini dia. Pemikiran yang sia-sia, pemikiran yang tidak datangnya dari Tuhan. Pemikiran yang berkata bahwa engkau ini bukan siapa-siapa. Engkau ini tidak ada apa-apanya. Itu harus segera dibongkar di dalam nama Yesus. Pikiran yang berkata bahwa masa lalumu itu jahat, masa lalumu itu gelap, itu harus dibongkar di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat yang paling tidak habis di dalam pikiran saya, ketika salah satu penjahat di sebelah kanan salib Yesus, kehidupannya selama umur hidupnya dihabiskan untuk berbuat jahat. Di masa Yesus disalibkan, hukuman salib adalah hukuman yang paling tinggi bagi penjahat kelas kakap. Tapi kok bisa orang yang ada di sebelah kanan dia bilang begini, Tuhan ingat aku. Yesus bilang, hari ini juga engkau ada bersama-sama denganku di Taman Firdaus. Artinya apa? Yesus gak pernah lihat sedetik yang lalu pun engkau melakukan kesalahan, engkau melakukan ketidakakuratan, engkau melakukan dosa. Ketika engkau bilang, Tuhan ingat aku, I'm coming back. Ada lagunya, I'm coming back. Ini main di mana? I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Engkau datang dengan meminta belas kasihan sama Tuhan. Tuhan tidak akan tahan, dan Tuhan akan menerimamu kembali. Amin. Dan ketika Tuhan menerimamu kembali, Tuhan bilang waktunya untuk hidupmu berfungsi. Sakeus ketika berinteraksi dengan Yesus, setelah dia berinteraksi, Sakeus bilang begini, Yesus, seluruh dari harta milikku akan kuserahkan kepada orang-orang miskin. Bahkan kalau ada orang-orang yang didapati, aku memeras uangnya,
aku akan ganti. Berapa kali lipat? 4 kali lipat. Saudara bayangin, ketika Zakheus bicara hal itu, Zakheus sudah berpikir, hari ini juga aku menjadi orang yang paling miskin di dunia. Kenapa? Seluruh hartanya diberikan. Bahkan kalau ada orang yang pernah dia peras, dia akan berikan 4 kali lipat. Saudara, hari itu Zakheus menjadi orang yang paling miskin di situ. Tapi dia bilang begini, tidak mengapa. Karena aku sudah menemukan harta yang terpendam. Yesus itu sendiri. Amin. Hari ini saya berdoa dengan kerelaan hati. Ketika Tuhan bilang tinggalkan yang ini nak. Tinggalkan yang ini nak. Lupakan yang ini. Dan terus ikut aku. Buah 30 kali lipat. Itu terjadi atas hidupmu. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Dan ketika kau berinteraksi dengan orang yang di luar sana. Engkau ketemu dengan Zakheus akhir zaman. Hidup dalam kejahatan. Hidup dalam kefasikan. Hidup dalam ketidakbenaran. Ketika mereka berinteraksi dengan hidupmu, mereka akan alami perubahan. Kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan. It's all about you. It's all about you. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about. It's all about you, Jesus. It's all about. It's all about you. It's all about you. Not about me, Lord. Bukan tentang kami, Tuhan. Not about you. Oh, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about. I'm coming back. I'm coming back to the heart worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin.